Untuk anak-anak Nganjuk apa? Kekebalannya bisa terjaga, tingkat kekebalannya. Maka imunisasi jawabannya. Kalau kita pengen mimpi kita bagaimana Nganjuk itu SDM-nya berkualitas. Untuk SDM atau membentuk orang-orang hebat, maka didasari dulu pondasinya adalah kesehatan. Kesehatan. Saya punya teman pinter, bagus, sogeh, bojone ayu, loro stroke, padha ae, Pak. Lho saya SD. Maka pentingnya yang namanya membantu kekebalannya. Maka Bu Kader nanti sampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa imunisasi itu penting sekali. Hepatitis B, terus kemudian gondok, terus kemudian campak ini saya punya pengalaman. Nyonya saya tahun 99 hamil. Waktu hamil 8 bulan kena penyakit gondok, terus kemudian campak. Saya ajak ke dokter, kemudian diperiksa oleh dokter, wah ini kan mungkin dulu belum imunisasi. Kalau saya sejak kecil imunisasi saya lengkap. Kerumuh banget, tak pikir gak kerumuh. Lah iya betul, saya begitu. Hamil anak saya nomor 2. Kata dokter ini kalau kena apa ya sih? Virus toksil apa istilahnya? Apa? Saya bisa menggugurkan. Nah, kalau hamil 3 bulan, 4 bulan bisa gugur, keguguran. Kalau sudah 8 bulan tidak bisa. Resikonya apa? Kesehatan anak ternyata. Kesehatan anak saya waktu itu gak percaya bismillah. Ternyata muncul anak saya yang nomor 2 ada keterlambatan. Maka sekali lagi pengalaman itu tidak boleh terjadi di Kabupaten Nganjuk. Ini pengalaman pribadi yang saya tularkan pada panjenengan semuanya. Dan apa pentingnya imunisasi, kekebalan. Ada yang kekebalan tentang diare. Waktu ada diare terus. Ya. Maka ibu-ibu monggo. Ada diare, TBC, hepatitis, campak, polio, siapa lagi? Apa lagi? Ada 7 kan berarti Bu ya? Kurang 2. Difteri, betul. Kurang 1 lagi. Tetanus. DPP. Telinga saya ada agak sombong soalnya. Mungkin budek itu sukan. Sombong kan betul halus itu. DPV. DPT. DPT. Ini pokoknya ngono lah. Iya. Ini orang malu untuk telinga saya agak ya saya rada sombong. Ini penting sekali. Maka nanti Pak Lurah semuanya. 1, gerakan berbagi telur. Monggo nanti kita sedekah telur. Dibantu Pak Camat tiap desa. Pak Lurah ini ya sultane tiap desa ini Pak Lurah. Pak Kuncen warganya sedikit lebih enak. 1, ibu hamil dibagi. Yang kedua, ibu menyusui. Yang ketiga, balita. Yang keempat, yang kena stunting. Yang kelima, lansia. Sampai hafal saya. 5 yang nanti berbagi telur. Maka ini harus gerakannya harus betul-betul. Iya. Wong bondo sugih-sugih ya Pak Lurah nggak digawa mati. Gitu? Iya, sugih-sugih saya betul. Saya punya teman kaya raya. Saya tidak sebutkan nama. Mantan pejabat tinggi negara.
rumahnya udah mungkin Pak Kuncen bisa satu desa rumah, tapi desanya Pak Kuncen, mobilnya banyak, sakit stroke terus meninggal, si bojone ayu, masa bojone harus dihormati, kan tidak mungkin juga. Bodone dikekno mobilnya dideleng nang ngene sebelah kan mboten. Maka gerakan-gerakan ini kita bareng-bareng. Nganjuk itu punya keistimewaan. Nganjuk istimewa namanya. Keistimewaan apa? Orang gotong royongnya luar biasa. Betul. Gotong royongnya itu luar biasa. Sampai sekarang. Saya telah sering Nganjuk, lahir Nganjuk, besar di Nganjuk, sekolah di Nganjuk. Dia ngerti budaya-budaya Nganjuk. Maka semangat gotong royong ini harus kita tularkan. Sedekah kita bareng-bareng, ayo gerakan sedekah bersama-sama. Sedekah buat telur, monggo. Jika telur ya apa monggo bisa saja. Sekarang bedah rumah juga begitu. Bedah rumah, Pemda tapi harus di depan. Komandannya Pemda ngajak bareng-bareng. Betul. Acara apa saja? Saya pengalaman COVID itu imunisasinya gencarkan. Ini harus imunisasi. Alhamdulillah 2023 yang sebelumnya clear semuanya. 2023 dilampir sani data-datanya. Imunisasi lengkap, imunisasi dasar lengkap di situ. Maka ini yang 2024, 2025 yang masih kurang, ayo kita bareng-bareng. Kita biasa terlambat sedikit, nggak apa-apa, tapi gas. Ini pengalaman kemarin, Nganjuk pendirian Koperasi Merah Putih. Kita terlambat, sudah berapa bulan? Mulai Januari di launching, bulan Mei tanggal 17, kota kabupaten sudah laporan, ono 5, ono 10, ono sing 30, ono sing 100 dan seterusnya. Sudah mau Nganjuk tanggal 17 Mei kemarin masih nol. Betul. Tapi saya tahu, jadi drivernya Nganjuk, orang Nganjuk itu hebat-hebat. Tapi nak dibiarkan, ya rada bleler. Ya kan rumusnya. Tapi kalau kita full power, oke. Butuh berapa hari? 5 hari, 6 hari, oke 6 hari. Pak Camat, Pak Lurah kita kumpulkan sama notaris. Musdesus betul 3 hari. Notaris butuh 3 hari, itu ya 6 hari. Saya sudah tuh paling molor-molor 10 hari. Alhamdulillah 10 hari selesai. Dan Nganjuk nomor 1 di Jawa Timur, nomor 1 di Indonesia. Dapat penghargaan kemarin. Nganjuk tercepat, responsif. Jadi responnya nomor 1. Dapat hadiah 3 miliar. Ini alhamdulillah. Ini nanti jam 2 juga saya dapat penghargaan dari menteri juga di Bojonegoro. Moga-moga ono di sini misalnya. Gak apa-apa ini. Tanggal 21 nanti di Klaten seluruh Indonesia. Contoh-contoh seperti itu, Pak. Kita sudah tertinggal jauh, saya dibel sama Bu Gubernur di Meskol, kemudian Wakil Gubernur 4 kali, Bu Gubernur sekali, Pak Sekda 5 kali Meskol. Karena apa? Jam 4 sampai jam 8 malam saya meninjau langsung jalan yang ambles di daerah Rejoso. Gimana Pak Camat? Digital. Kan beliau sama beliau itu. Sampai kita di lapangan tidak, handphone tidak kita bawa. Begitu pulang di rumah, lu banyak telepon. Banyak yang opo kok kabeh penting-penting dulu. Oh, ternyata koordinasi tentang Koperasi Merah Putih. Besok pagi langsung gaspol ya. Gaspol. Alhamdulillah loh. Nganjuk juga begitu. Sama, alhamdulillah. Imunisasi di Nganjuk juga 2 hari yang lalu dapat. Kembali terima kasih Kepala Puskesmas semuanya, para kader Nganjuk yang luar biasa. Pak Lurah dukungannya, kok semua pihak. Nganjuk juga tertinggi imunisasi. Sekali lagi tepuk tangan lagi.
Ini penting untuk kebersamaan kita. Maka dari itu Pak, ini sekali lagi tidak sekedar gotong royong saja, tapi pondasi orang-orang hebat di Nganjuk, pondasinya harus kesehatan. Kesehatan menjadi OPD yang sangat vital. Karena apa? Sebagai pondasi. Nah, kegiatan kesehatan yang paling mendasar yang dibutuhkan apa? Imunisasi. Jadi mulai ibu hamil, ya, menyusui sampai umur kurang lebih 59 bulan, 5 tahun. Jadi saya di sana sudah memberikan juga dari sini. Anak-anak adalah investasi. Usia emas ibu-ibu, kembali lagi saya ulangi, usia emas anak-anak atau manusia itu usianya kurang lebih ya 1 bulan atau lahir sampai dengan 5 tahun. Itu usia emas betul. Maka kecerdasannya, ketahanan tubuhnya kaitannya dengan imunisasi ya sampai dengan 59 bulan. Kalau dibulatkan di 60 lah kalau koncone dini. 5 tahun kalau dibulatkan. Maka 5 tahun itu betul-betul. Maka guru-guru tak kala kita kumpulkan, kita sampaikan hati-hati mengajari anak-anak yang termasuk ibu-ibu yang mengajari putra-putrinya, hati-hati ibu-ibu suaranya didengar oleh anak, apapun terekam di otak bawah sadarnya. Maka otak bawah sadar itu harus diisi hal-hal yang positif. Kalau yang negatif isinya, misalnya anak-anak kecil balik diseneni, ibu-ibu kok rodok gak cocok karo bapake, lampiasnya sinten anake, dan seterusnya. Maka tidak boleh. Haram hukumnya di Kabupaten Nganjuk. 1, memarahi anak. Intonasi apapun, suara apapun yang keluar yang didengar oleh anak harus betul-betul difilter, terutama ibu-ibu. Termasuk kalau sudah sekolah, sudah 5 tahun, PAUD, TK misalnya aja, juga begitu. Guru selalu saya titipi, hati-hati. Anak ini adalah pembentukan otak. Otak besar maupun otak kecil itu nanti optimalnya di usia-usia seperti itu kalau di bidang saya psikologi. Maka sekali lagi tidak boleh mengatakan anak yang nakal, biasanya orang tua. Anak yang bodoh tidak boleh. Bahasa-bahasa negatif dihilangkan, tidak boleh. Apalagi marah, apalagi keluar kata-kata apa saja yang tidak baik. Maka di situ akan terekam dia sampai dengan tua. Maka sekali lagi hati-hati. Imunisasinya bagus, tapi otak kecilnya atau otak bawah sadarnya sering dimarahi, otak kecilnya akan mengkerut. Betul. Kalau mengkerut itu tidak bisa. Kalau melaku ya biasanya gitu. Sama bapak-bapak juga begitu. Kalau bapak-bapak jenengan marahi, otak kecilnya, otak bawah sadarnya sudah mengkerut. Kadang-kadang bapak-bapak itu tidak hanya otak bawah sadarnya yang kecil mengkerut, yang lain pun ikut mengkerut. Iya. Jangan tanya bapak-bapak ini. Dia ngomong gini. Mas yo Pak Dokter ditakok yo padha ae. Nah iya. Maka dari itu ini pentingnya membangun sebuah komunikasi. Komunikasi, koordinasi, kolaborasi bareng-bareng. Maka program-program pemerintah itu memang kalau di Nganjuk kita spesialisasikan bentuknya apa? Gerakan. Gerakan imunisasi, gerakan berbagi telur, silahkan. Gerakan apa saja? Gerakan kerja bakti, gerakan berarti apa? Bareng-bareng. Maka dari itu
saya optimis Nganjuk akan maju betul, Nganjuk akan melesat. Iya, tidak meleset. Kemarin ada pelayanan KTP dan yang lain hidup yang kurang bagus, oke saya cek satu kali dua kali, oh iya kita harus ubah strateginya. Iya. Kepingnya harus ditambah, tetap jemput bola oke, tapi kita harus siasati di dua tempat. Khususkan bagi misalnya lansia atau mereka yang butuh sekali, maka saya juga silahkan kalau yang butuh sekali misalnya KTP atau KK atau apa, langsung WA saya. Oh iya, kenapa? Bupati, Pak Camat itu harus mengubah pola pikirnya bahwa kita adalah pelayan masyarakat. Iya, saya tidak ragu-ragu kalau misalnya nomor handphone saya juga saya bagi. Kenapa? Bupati itu pelayannya masyarakat, wakil bupati pelayan masyarakat. Saya dengan Mas Hendy juga begitu. Mas kita harus itu ya, oke sih, sama-sama. Nggak enak, sehingga direpoti orang tua. Mas juga ada, Pak anak saya ini udah punya sekolahan, belum dapat sekolah, oke, data-datanya dan seterusnya sih. Jadi sampai ada yang tidak sekolah, misalnya seperti itu. Termasuk hari ini di bidang kesehatan. Harapan saya dengan gerakan-gerakan seperti ini, anak-anak Nganjuk, orang Nganjuk bisa betul-betul sehat lahir dan batinnya. Maka mobil siaga kita peruntukkan. Mobil siaga itu bukan mobil dinasnya Pak Lurah, Bu Lurah, boten. Itu adalah mobil untuk pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Di kecamatan ada saya dapatkan Pak Camat Ronggot, Pak mobilnya dipinjam masyarakat tidak boleh. Yang bawa itu perangkat oleh perangkat itu dari dodol telur nambah Kediri, nambah apa itu tidak boleh. Ingatkan ini dalam rangka Nganjuk juga UHC. Artinya apa? Orang Nganjuk kalau jenengan berobat juga gratis. Maka kalau ada yang kesulitan BPJS, mumpung ada Bapak Ibu Kepala Puskesmas, Nganjuk juga UHC. Kurang lebih 105-110 miliar untuk pembiayaan itu. Maka dilayani dengan baik. Yang kedua, masyarakat monggo. Harapannya apa? Satu, orang Nganjuk sehat walafiat. Dua, umurnya panjang. Alhamdulillah sekarang angka harapan hidup orang Nganjuk 75 tahun. Rata-rata orang Nganjuk berarti meninggalnya usia 75 tahun. Mbak Lurah pinter? Pinter. Oh jare, pinter? Oh 63 tasik lebih. Mbak Lurah? Oh 52 silakan. Dan kita kan? Oh 52 silakan dan contoh-contoh sendiri. Dipikir bupati ngurusi jalan dok. Iya. Hal-hal yang seperti kita juga harus urus. Siapa yang ngurus kalau tidak kita semuanya, kan gitu. Maka tatkala bareng-bareng nggak ada yang susah urusnya. Maka termasuk imunisasi, harapan kita apa? Anak-anak ketahanan tubuhnya sakit sedikit, diare atau flu cepat sehat. Kalau tidak imunisasi, misalnya jadi difteri, nggak masuk imunisasi difteri bisa aja begitu diare terus gak malu-malu. Sing susah sinten wong tuwane, sing susah sinten keluargane, semuanya termasuk yang sakit. Kemarin saya juga jemput warga Nganjuk yang sakit, hafidho, hafal Quran, hafal terjemahan Quran, ikut MTV dulu 8 tahun mondok di Sukabumi, sakit kena kanker, karena keluarga tidak punya, belum berobat kesulitan biaya. Saya dapat info dari medsos, saya jemput di situ, masuk di
kemarin kalau tidak tiru operasi. Alhamdulillah yuk kita donasi bareng-bareng. Warga Nganjuk itu siapa sih belum merasa nolong kanker sih di operasi, telinganya keluar darahnya dan seterusnya. Tapi tatkala kita punya kepedulian bersama-sama, termasuk jenengan di keluarga di warganya jenengan Pak Lurah sini. Jadi semua jadi ringan di Nganjuk. Maka ini budaya ini harus kita luncurkan terus, kita dukung terus, sehingga nanti apa? Tapi tetap Pemda sebagai orang pemerintahan, sebagai tim leadernya. Sehingga betul imunisasi hari ini, berbagi telur, monggo kita bareng-bareng, terutama ibu-ibu, terutama tadi, nih, sehingga nanti bikin apa bareng-bareng. Memang sekarang harus dimulai dari desa Pak pembangunan. Ini kita rapat dengan Mendagri kemarin. Alhamdulillah kemarin juga kita jadi narasumber di provinsi kata dengan investasi misalnya seperti itu. Seluruh kota kabupaten termasuk juga dalamnya di Nganjuk. Maka Nganjuk diapresiasi luar biasa. Kemarin ada peresmian pabrik rokok di Nganjuk. Ada Pak Sekda nak muji-muji Nganjuk ya sih. Betul. Nganjuk ini pokoknya ini tok Pak Sekda provinsi mewakili gubernur. Karena memang kita komitmennya kalau kerja teman-teman. Maka jenengan alhamdulillah matur suwun sangat kemarin yang memilih saya nggih. Matur suwun jika pilih juga apa-apa ini. Terus kita lupakan yang lalu-lalu. Yuk kita bangun dan alhamdulillah di Paten Rawa tidak ada satu desa pun yang kalah. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan di sini. Terima kasih. Berarti dukung program-program kita untuk masyarakat. Ini kelebihan kita dan kita juga dekat dengan masyarakat. Sehingga kalau ada keluhan-keluhan apa, silahkan WA, silahkan datang di pendopo los kita. Mungkin itu saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, imunisasi mantap Desa Iman Kabupaten Nganjuk secara resmi kita mulai. Baik, mohon izin Bapak, kita berkenan berada di tempat. Untuk itu kami mengundang Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk, Ketua Bidang 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk, Ketua Bidang 4, Bapak Kepala Dinas dan Bapak Camat untuk mendampingi pemukulan gong pada pagi hari ini. Baik, mohon izin Bapak, untuk pemukulan gong akan kami pandu. Oke. Terima kasih Pak Kadis. Semuanya nggih. Siap Bapak? Nggih. Dengan hitungan 1, 2, 3. Dengan demikian telah resmi dimulai Desa Iman, Desa Imunisasi Mantap tahun 2025. Bapak Ibu, berkenan untuk menuju ke tempat penandatanganan komitmen bersama. Berkenan Bapak Bupati Nganjuk, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk, Ketua Bidang 1 dan Ketua Bidang 4 untuk menandatangani komitmen bersama. Siapa jadi? Penuh nanti. Pak Camat. Pak Camat ya. Ya, mohon izin agak Baik Bapak Ibu, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk
meluncurkan Desa Iman, imunisasi mantap sebagai terobosan dan upaya untuk mengatasi permasalahan imunisasi. Dan Desa Iman adalah sebuah inisiatif yang menjadikan Siap Desa sebagai ujung tombak dalam memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk sehat melalui imunisasi. Baik, selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu. Dan hadirin kami mohon untuk berdiri. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Dan hadirin dimohon untuk berdiri. Mohon izin, foto bersama akan kami pandu. 1, 2, 3. Semangat maju gaspol. 1, 2, 3. Maju semakin melesat. Baik, sesi foto bersama selesai. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, maka selesai seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara dan teman-teman yang bertugas memohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan yang kurang berkenan di hati. Dan